Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Studies. Di video kali ini kita akan bahas mengenai operasi bilangan bulat. Nah, jadi operasi bilangan bulat ini adalah dasar dari semua soal hitung-hitungan yang ada pada TIU. Dan juga ini bukan soal yang asing ya, atau materi yang asing bagi kita, karena kita sudah belajar sejak kecil ya operasi bilangan bulat. Kita sudah belajar dari SD, SMP, SMA, bahkan mungkin ketika kita kuliah, itu teman-teman sudah belajar juga ya, sudah belajar cara-caranya. Mungkin di sini kita akan lebih ke review, karena kenapa? Mungkin ada teman-teman sekalian yang belum tahu bagaimana cara penyelesaian yang lebih mudah, atau mengulang aja untuk teman-teman yang udah tahu tapi mungkin lupa ya. Jadi ini dia semua yang harus kalian tahu mengenai operasi bilangan bulat. Sebelum kita membahas cara menyelesaikan operasi bilangan bulat, kita perlu mengenal dahulu yang namanya prioritas operasi. Jadi prioritas operasi ini tujuannya untuk mengetahui mana yang harus diselesaikan lebih dahulu untuk menjawab soal dengan tepat. Ya, jadi untuk prioritas pertama itu kita punya yang namanya tanda kurung. Nah, tanda kurung ini dia harus diselesaikan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa menjawab soal itu dengan benar. Kalau dia diabaikan, biasanya tandanya akan salah. Oke, kemudian yang kedua itu kita punya yang namanya tanda kali ya, kali dan bagi. Nah, untuk di sini mungkin agak beda ya. Biasanya kita mengetahui bahwa tanda kali dan bagi ini dua-duanya boleh dikerjakan secara bersamaan. Tapi untuk kali ini kita akan meletakkan tanda itu secara terpisah ya. Jadi yang pertama harus diselesaikan adalah tanda bagi. Alasannya, angka yang lebih kecil itu akan mudah untuk diselesaikan ketimbang angka yang besar ya. Jadi kalau kita kalikan terlebih dahulu, dia angkanya akan menjadi lebih besar. Jadi lebih bagus dia untuk dibagi. Maka nomor tiganya itu sudah pasti dia adalah tanda kali. Nah, kemudian untuk nomor terakhir di nomor 4 itu tanda tambah dan tanda kurang ya. Jadi operasi penjumlahan dan operasi pengurangan itu dua-dua boleh dikerjakan secara bersamaan ya. Boleh pilih yang mana aja. Jadi kita sudah tahu yang mana prioritas operasi untuk menyelesaikan soal dengan tepat ya. Jadi cukup teman-teman ikutin mana prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kita mulai dengan kurung kalau ada kurung dari soalnya. Kemudian nomor 2 ada pembagian. Kemudian yang ketiga ada perkalian. Dan keempat ada penjumlahan dan pengurangan. Mungkin di sini kita langsung lihat contohnya. Contoh, kita akan ambil soal ini sebagai contohnya ya. Jadi dalam penyelesaian soal ini, yang harus kita utamakan pertama kali adalah tanda kurung. Walaupun di sini dalam kurung isinya itu adalah tanda pengurangan ya. Walaupun pengurangan dalam prioritas itu letaknya di nomor 4 ya di sini ya. Kalau seandainya dia ada tanda kurung, maka dia harus diselesaikan lebih dahulu. Untuk teman-teman yang mungkin sudah paham mengenai penyelesaian matematika, itu boleh lanjut aja. Tapi bagi teman-teman yang belum lancar, fokus pada prioritasnya ya. Jadi selesaikan ini dahulu, yaitu 20 dikurangkan dengan 5, maka didapatkan 15. Kemudian yang kedua yang harus kita selesaikan adalah tanda bagi ya di sini ya. Karena prioritas pertama sudah selesai, maka kita akan menuju prioritas kedua. Maka kita harus menyelesaikan soal 52 dibagikan dengan 4. Nah, di sini dalam penyelesaiannya, bagi teman-teman yang sudah paham, atau bagi teman-teman yang belum paham, nanti kita akan review bagaimana cara pembagian dan perkalian serta penjumlahan dan pengurangan dalam matematika ya. Jadi kita akan berikan contoh soal dengan cara penyelesaian paling cepat menurut saya ya di sini. Nah, untuk di soal ini kita selesaikan dulu. Soal ini kita harus selesaikan pembagian dahulu. Jadi di sini kita dapatkan 52 dibagikan dengan 4, itu hasilnya adalah 13 ya teman-teman. Di sini kita dapatkan 13 dikalikan dengan 5 kemudian ditambahkan dengan 15 ya. Jadi tidak usah terlalu buru-buru teman-teman. Bagi teman-teman yang baru belajar, itu buatlah dengan langkah perlahan-lahan supaya teman-teman itu lebih paham ya. Jadi tidak perlu terburu-buru mengalihkan semuanya ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum paham ini bisa membingungkan kalau sekalian dibuat semuanya. Bagi yang sudah paham boleh lanjut aja tidak apa-apa. Kemudian untuk 13 dikalikan dengan 5 itu didapatkan 65 ditambahkan dengan 15. Nah, di sini kalau kita dapatkan hasil akhir adalah 80 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 80. Bagi teman-teman yang belum paham ya, untuk yang bingung-bingung tentang ini, kita akan review mulai dari penjumlahan ya. Jadi kita akan review mulai dari operasi dasarnya, sehingga nanti kita bisa paham penyelesaian soal yang lebih kompleks seperti ini. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai operasi penjumlahan dan operasi pengurangan ya.
Jadi ini operasi paling dasarnya, kita akan belajar mengenai cara yang lebih bawah. Jadi ini lebih ke review ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah lancar, itu boleh lanjut aja materinya. Bagi teman-teman yang belum paham atau belum lancar, itu boleh dilihat dulu ya, bagaimana cara penyelesaian yang lebih gampang. Kita masuk kepada contoh soal, itu seandainya kita punya 1521 ya. Jadi di sini kita tidak mencoba angka yang kecil, kita coba aja dengan angka yang lebih besar. Karena kenapa? Kalau seandainya teman-teman sudah paham angka yang lebih besar, seharusnya untuk angka yang lebih kecil itu jadi lebih gampang ya teman-teman. Oke, jadi di sini 1521 itu kita jumlahkan dengan 1232. Jadi di sini operasi penjumlahan dahulu ya. Jadi untuk yang operasi penjumlahan teman-teman itu kita gunakan cara yang turun ke bawah aja langsung ya. Jadi 1 dijumlahkan dengan 2 hasilnya itu adalah 3, kemudian 2 ke 3 itu hasilnya 5, 5 ke 2 itu hasilnya 7, kemudian di sini ada 2. Jadi jawabannya itu 2753. Nah, jadi begitu aja teman-teman untuk penggunaan cara penjumlahan ke bawah ya. Jadi cara ini tetap digunakan ketika teman-teman ikut ujian nanti. Kemudian untuk contoh pada operasi pengurangan. Jadi kalau ada di sini 5.789 itu dikurang dengan 3.291 ya. Jadi caranya kurang lebih itu mirip dengan operasi penjumlahan yaitu ke bawah ya. Nah, di sini langsung aja 9 dikurangkan dengan 1 itu hasilnya 8. Yang berbeda di sini teman-teman, ketika penjumlahan itu tidak ada yang tidak cukup, tapi di sini karena pengurangan dia ada yang tidak cukupnya. Seandainya di sini 8 dikurangkan dengan 9 itu pasti hasilnya negatif, makanya kita akan meminjam dari 7. 7 akan memberikan satu angka. Jadi 7 ini berkurang 1. Nah, dia akan berkurang 1, jadi 8 itu akan berubah menjadi 18. Nah, 18 inilah yang akan dikurangkan dengan 9. Jadi di sini hasilnya adalah 9. Kemudian 7 ketika berkurang 1 maka sisanya cuma 6. 6 berkurang 2 itu sisanya 4. Nah di sini 5 dikurangkan dengan 3 adalah 2. Maka jawabannya 2498. Untuk operasi selanjutnya yaitu operasi perkalian ya. Jadi operasi perkalian juga merupakan operasi yang dasar. Contohnya kita langsung aja contoh. Seandainya kita ada soal 101 dikalikan dengan 23 ya. Jadi langsung aja kita mulai dengan angka yang besar sama seperti tadi. Jadi di sini saya akan berikan dua cara, yaitu cara pertama sama seperti cara yang ada pada operasi penjumlahan. Seandainya di sini kita langsung ke bawah aja 101 dikalikan dengan 23 ya. Jadi untuk penyelesaiannya itu sama aja ke bawah, cuman di sini teman-teman itu yang menjadi intinya adalah yang di bawah ini ya teman-teman. Jadi 23 ini akan menjadi intinya. Kita harus memilih mulai dari yang kanan, 3 itu dikalikan dulu dengan 1 yang di sini. 3 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 3, kemudian 3 dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah 0, kemudian 3 ini dikalikan dengan 1 yang di ujung, maka didapatkan adalah 3 juga ya. Oke, jadi itu caranya tetap seperti itu, lakukan untuk tiap angkanya. Nah, untuk yang 2 juga sama. 2 kalikan dengan 1, di sini yang bedanya angkanya diletakkan agak bergeser ke kiri. Jadi tidak diletakkan di bawah 3 yang di sini, tetapi diletakkan di bawah 0. Oke. 2 dikalikan dengan 1 hasilnya 2, kemudian 2 dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. 2 dikalikan dengan 1 yang di ujung adalah 2. Nah, jadi seperti itu ya. Ini yang membedakan cara penyelesaiannya. Nah, di sini langsung kita turunkan ke bawah. Ketika kita sudah dapat semua, kita langsung turunkan ke bawah aja. 3-nya karena tidak ada pasangan di sini, maka langsung 3 di bawah. Kemudian 0 dijumlahkan dengan 2, hasilnya adalah 2. Nah, kemudian 3 dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah 3. Kemudian 2 ini dia tidak ada pasangan di atas, langsung turun 2. Maka jawabannya itu adalah 2323. Itu menjadi jawabannya ya. Kemudian di sini ada cara keduanya ya. Untuk saya pribadi, cara kedua ini lebih sering saya gunakan dalam penyelesaian soal perkalian ketimbang cara pertama ya. Tapi untuk soal dengan angka yang panjang biasa saya tetap menggunakan cara pertama. Bukan berarti cara pertama itu lebih buruk daripada cara kedua atau sebaliknya cara kedua lebih baik daripada itu. Jadi itu tergantung pada soal dan tergantung pada teman-teman itu lebih nyaman menggunakan cara yang mana. Untuk cara yang kedua itu saya akan gunakan cara yang seperti ini. 101 dikalikan dengan 23. Nah, di sini
Saya akan membagikan angkanya ya, 101 ini aja yang saya bagikan. Karena kenapa? Untuk 23 dikalikan dengan 101 itu agak lebih susah bagi saya. Tergantung pada teman-teman lihat angkanya mana yang lebih gampang untuk teman-teman hafal kali-kalinya atau dicari kali-kalinya. 101 ini kita akan pisah menjadi 100 dan 1. Nah, untuk 23 dia akan menjadi pengalinya. Maka 23 ini dia dikalikan dengan 100 dan dia dikalikan dengan 1 ya. Jadi untuk 23 dikalikan dengan 100 itu dapat 2300 dan 23 dikalikan dengan 1 itu didapat 23. Kalau kita jumlahkan maka kita dapatnya 2323. Jadi sama ya teman-teman antara kita menggunakan cara yang ke bawah atau kita menggunakan cara yang kedua. Jadi dia tidak berbeda. Mungkin kita akan coba selesaikan contoh yang satu lagi. Misalkan di sini ada 251 dikalikan dengan 25 ya. Seperti ini aja. Untuk penyelesaiannya kita akan gunakan dua cara. Yang pertama itu seandainya di sini kita gunakan cara ke bawah 251 dikalikan dengan 25. Nah, untuk di sini 5 dikalikan dengan 1 hasilnya 5, kemudian 5 dikalikan dengan 5 itu 25. 5-nya di sini kita simpan 2-nya di sini supaya kita tidak lupa kalau ada angka 20-an ya. 5 dikalikan dengan 2 itu didapatkan 10 ditambahkan dengan 2 yang di atas maka jadinya 12. 2 dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah 2, kemudian 2 dikalikan dengan 5 itu hasilnya adalah 10. Nah, satunya kita simpan juga. 2 dikalikan dengan 2 itu hasilnya 4, kemudian ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 5. Oke, kemudian kita tambah, maka di sini dapat 5, 7, 2, 6. Ya. Jadi kita akan gunakan cara kedua juga di sini. Untuk cara kedua, kita tulis soalnya 251 dikalikan dengan 25. Nah, cara kedua itu pilih bagi teman-teman mana angka yang lebih mudah untuk teman-teman kalikan. Jadi dia akan menjadi pengalinya ya. Jadi di sini yang akan saya pisahkan itu adalah 251 ya. Karena kenapa? Bagi saya angka 25 itu lebih mudah untuk diselesaikan ya. Jadi untuk dikalikan itu lebih mudah menggunakan 25. Jadi di sini saya akan pisahkan menjadi 200, kemudian menjadi 50, dan akan menjadi angka 1. Nah, 25 itu jika dikalikan dengan 1 didapatkan 25. 25 dikalikan dengan 50. Nah, ketika ada perkalian 25 dikalikan dengan 50 atau angka yang ada nolnya ya. Misalnya, kita berikan contoh lain dulu. Contohnya di sini 50 dikalikan dengan 12. Nah, di sini teman-teman, yang perlu kalian perhatikan adalah angka 5-nya itu cukup difokuskan ke sini aja ya. 5 dikalikan dengan 12, yaitu hasilnya adalah 60. 0 ini diturunkan aja ke sini, jadinya 600 ya. Jadi 50 dikalikan dengan 12 itu adalah 600. Ini juga sama ketika kita menyelesaikan perkalian 25 dikalikan dengan 5. Ya, jadi cukup fokus angka 25 itu dikalikan dengan 5 aja. Nah, 25 dikalikan dengan 5 kita dapatkan hasilnya 125. Kemudian nolnya ini kita turunkan maka didapat 1250. Kemudian yang terakhir 25 dikalikan dengan 2 ya. Jadi nolnya diabaikan aja. 25 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 50. Nolnya turunkan yaitu ada 2 biji. Maka di sini jadinya 5000. Maka terakhir itu ditambahkan aja teman-teman. Kalau kita tambahkan semua, itu kalau teman-teman bingung gunakan cara yang seperti kita jelaskan sebelumnya pada penjumlahan. Yaitu cara yang ke bawah ya teman-teman. Jadi langsung aja 5000 ditambahkan dengan 1250 kemudian ditambahkan dengan 25. Nah, kalau kita jumlahkan maka di sini jadinya 5 karena 0 tambah 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 0 tambah 5 tambah 2 hasilnya adalah 7. 0 ditambahkan dengan 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 5 ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 6. Ya, jadi hasilnya itu sama teman-teman. Ini tergantung teman-teman mau menggunakan cara yang mana yang lebih nyaman sama teman-teman dan mana yang lebih cepat. Jadi teman-teman itu nggak perlu memilih cara yang kira-kira akan memperlambat ya. Bukan berarti di sini perlu kerennya atau itu unik atau sesuatu itu tidak perlukan teman-teman. Di sini yang kita perlukan adalah cara yang paling cepat untuk teman-teman gunakan dalam menyelesaikan soalnya. Untuk operasi dasar selanjutnya yaitu operasi pembagian ya. Jadi teman-teman ini merupakan operasi keempat atau operasi terakhir ya. Untuk pembagian itu kita bisa gunakan dua cara juga ya. Misalkan di sini kita buatkan contoh. Contohnya, jadi kita akan cari bagaimana cara penyelesaiannya dengan cara pertama.
Cara pertama itu cara yang paling umum digunakan, yaitu cara yang menggunakan pembagian beratap ya, seperti ini. Jadi kita tuliskan angkanya seperti ini, 1624 dibagikan dengan 4. Oke. Untuk pembagian itu kita akan mulai dari sebelah kiri ya. Jadi kita bukan mulai dari 4, tapi kita akan mulai dari 1. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Beda dengan perkalian. Perkalian itu dimulai dari kanan, penjumlahan dan pengurangan juga dimulai dari kanan. Sedangkan untuk pembagian kita mulai dari kiri. Nah, caranya teman-teman ini sekedar review aja. Pertama teman-teman gunakan angka 1. 1 perkalian 4 yang menghasilkan 1 itu berapa ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tidak ada perkalian 4 yang menghasilkan 1. Sehingga karena dia 1 tidak bisa dibagikan dengan 4, kita akan mengambil 2 angka yaitu 16. 16 jika dibagikan dengan 4 itu hasilnya berapa? Atau perkalian 4 yang menghasilkan 16 itu 4 dikalikan dengan berapa? Di sini kalau kita tahu 4 dikali 4 adalah 16. Jadi di sini itu hasilnya. Hasilnya kita letakkan di sini. Hasilnya atau perkaliannya itu kita letakkan di hasil ya. Oke. Nah, kita lanjut di sini berarti 4 dikalikan dengan 4 itu hasilnya 16. Maka kalau kita kurangkan itu 0 ya. Nah, karena dia sudah habis, kita akan turunkan satu angka. Angka 2, kita turunkan ke bawah. Nah, 2 ini teman-teman sama juga. 2 ini bisa nggak kalau dia dibagikan sama 4? Kita tahu 2 tidak bisa dibagikan dengan 4. Oleh karena itu teman-teman, untuk hasilnya berarti tidak terjadi apa-apa ya. Maka kita letakkan 0 di sini. Kemudian kita turunkan satu angka lagi, yaitu angka 4-nya. Nah, di sini angka 24 jika dibagikan dengan 4 itu berapa? Atau 4 kali berapa yang hasilnya? 24 ini ya. 4 kali berapa hasilnya 24. Nah, kita tahu kalau 4 dikalikan dengan 6 hasilnya adalah 24. Maka di sini jawaban terakhirnya adalah 406. Karena kenapa? Di sini sudah habis ya. Selanjutnya untuk penggunaan cara kedua itu langsung aja dari soalnya. Jadi 1624 dibagikan dengan 4 itu berapa? Nah, di sini teman-teman karena kita langsung tahu ini pembaginya, langsung teman-teman mulai dari kiri. Jadi dia tidak perlu lagi menuliskan atap ya. Tidak perlu menuliskan atap seperti cara pertama, tapi langsung aja di soalnya. Kita mulai dari 1 itu dia tidak bisa dibagikan dengan 4, sehingga kita harus mengambil 2 angka. Seperti pada cara pertama, berarti 16 jika dibagikan dengan 4 hasilnya adalah 4, langsung tulis hasilnya. Kemudian 2 itu tidak bisa dibagikan sama 4, maka kita akan tuliskan 0 karena tidak terjadi operasi apa-apa. Karena 2 tadi tidak kita gunakan, maka kita akan mengambil satu angka lagi. Maka angkanya menjadi 24. 24 jika dibagikan dengan 4 hasilnya adalah 6 ya. Jadi langsung kita mendapatkan 406 sama seperti cara pertama. Nah, di sini mungkin cara kedua merupakan cara lanjutan ya. Jadi bukan merupakan cara yang lain tapi level selanjutnya. Saya lebih mengatakan bahwa ini level selanjutnya dari cara pertama. Selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana cara menggunakan beberapa trik ya. Jadi mungkin ada satu trik tambahan dari saya yaitu mengenai operasi pembagian 5 dan perkalian 5 ya. Jadi kedua operasi ini kita bisa gunakan cara yang lebih cepat ya. Mungkin teman-teman itu nggak usah bingung lagi cara penggunaannya. Nah, kita lihat aja cara penggunaannya apakah ini bisa membantu teman-teman atau tidak. Contohnya di sini seandainya kita punya soal 124 dikalikan dengan 5 ya. Jadi kalau biasanya kita akan menggunakan cara ke bawah ya seperti yang sudah kita jelaskan, tapi di sini kita bisa menggunakan cara lain. Apabila dia di sini kita akan berikan easy rules-nya. Yang pertama itu untuk perkalian 5 ya. Jadi kalau untuk perkalian 5, langkahnya itu pertama kita bagi 2 angka yang dikalikan dengan 5. Pertama kita bagi 2, kemudian kita tambahkan 0 ya. Jadi contohnya di sini kita sudah lihat ada 124 dikalikan dengan 5. Maka angka 124 ini kita bagikan 2 dulu. Kita bagikan dengan 2. Kalau kita bagikan dengan 2 didapatkan 62 ya. Jadi kita sudah dapatkan angka 62. Untuk tahap selanjutnya yaitu ditambahkan dengan 0, berarti di sini 620 jadinya karena kita tambah 0 aja. Ya, jadi selesai. Sama juga untuk contoh apabila ada soal pembagian. Nah, di sini seandainya kita punya angka 50, jangan 50 ya, kita jadikan 58 dibagikan dengan 5. Nah, di sini itu kita gunakan cara yang lebih terbalik. Jadi untuk yang kedua itu
Yang kedua, apabila dia soalnya dibagikan dengan 5, maka tahap pertama itu angka yang dibagikan dengan 5 itu dikalikan dengan 2 dulu, kemudian dikurangkan 0 atau dijadikan desimal ya. Jadi seperti ini ya. Berarti menurut contoh kita ini angkanya itu 58 dikalikan dengan 2. Apabila kita kalikan dengan 2, kita dapatkan 116. Nah, di sini kalau kita kurangkan 0, karena 116 tidak punya angka 0, kita akan buat dia menjadi desimal. Kita letakkan koma, satu angka di belakang koma ya. Berarti jawabannya 11,6. Jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaan operasi pembagian 5 dan perkalian 5. Jadi segini aja pembahasan kita mengenai operasi bilangan bulat ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum paham, semoga saja dengan pembahasan kali ini menjadi paham dan bisa membantu teman-teman dalam menjawab soal TIU ke depannya karena operasi bilangan bulat merupakan dasar dalam penyelesaian soal hitung-hitungan yang ada di TIU ya. Untuk teman-teman yang belum paham, itu bisa gunakan kolom komentar untuk memberikan pertanyaan yang mungkin menjadi hambatan bagi teman-teman sekalian ya. Nah, di sini saya akan tampilkan beberapa soal di ujung video, itu bisa menjadi latihan untuk teman-teman. Jadi silakan dijawab, nanti saya akan bahas penyelesaian soalnya ya. Untuk teman-teman yang belum paham, boleh dinonton video selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.